saya ke materi. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Setelah terima kasih kita, segala puji kita kepada Allah, bahwa Allah telah memperjalankan saya di bumi gingseng ini merupakan sebuah anugerah dan karunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi keberkahan saya dipertemukan sama Ustadz Irfan. Ustadz Irfan ini guru saya, bukan hanya sekedar teman. Jadi kalau saya, makanya kenapa saya nggak tinggal di hotel, saya lagi pengen curhat ke beliau. Makanya hampir tiap malam tidurnya jam 1, Mas Wisma. Jadi ngobrol, curhat terkait tentang masalah keluarga, terkait tentang masalah dakwah, dan alhamdulillah bermalam di kamar beliau yang sama-sama pembesar, kan? Tapi alhamdulillah bisa dapat narasi, nasihat untuk saya. Dan selalu kalau beliau memberikan nasihat kepada saya, itu bahasanya tokcer, ya. Selalu saya ingat nasihat-nasihat beliau, ya. Dan alhamdulillahnya di pertemuan hari ini keberuntungan kita nih ketemu dengan orang-orang soleh. Betul? Iya enggak? Saya kemarin ke Masjid Al-Falah, ada yang curhat juga terkait tentang terkait tentang problematika kehidupannya. Makanya kita ini sudah sejatinya beruntung di hadapan Allah, bahwa Allah mempertemukan kita di negeri ini, di bumi ini, ya semata-mata tujuan kita adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terkadang saya harus terapi niat saya, terapi sikap saya, agar saya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya keluar negeri itu, kalau Mas sampean itu kan pakai sekian juta, saya keluar negeri modalnya 50.000. Percaya nggak? Saya waktu itu daftar ke Lipia Jakarta, terus orang tua kecewa, akhirnya saya minta, sudah kasih saya 50.000, ya, saya ngebakal balik ke Indramayu. Dan orang tua saya sebelum meninggal itu bukan nitip warisan. Jadi setahun itu dialog saya kalau mudik itu selalu yang diberikan nasihatnya apa? Adalah, Mas Fihri, Bapak enggak ngasih apa-apa, enggak punya sawah, enggak punya tanah, enggak punya rumah, ngasih ilmu. Makanya silahkan terus berilmu. Jadi alhamdulillah S1 saya, S2 saya, dan S3 saya itu, bahkan nikah saya itu alhamdulillah enggak ngeluarin duit sepeser pun dari orang tua. Artinya gratis. Artinya apa? Ini juga menjadi spirit buat teman-teman. Kalau ada kemauan, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Apabila ada kemauan, kuatkan integritas, kuatkan komitmen kita untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini pun saya kesini itu pakai duit pribadi, bukan duit lembaga. Ya, diskusi sama Ustadz Irfan. Saya kemarin cerita ke Mas Bekti, awalnya itu saya pengennya dari Hong Kong, saya kurang lebih seminggu di Hong Kong, karena itu diajakin oleh teman-teman asatid, pengen ngajakin siswa-siswi SMA 3 Jakarta, kemudian pengen studi banding di Hong Kong. Akhirnya karena sebelumnya saya pernah berdakwah di Hong Kong kurang lebih 10 hari, awalnya saya nolek ke Ustadz Irfan, boleh nggak saya mampir ke Korea Selatan. Jadi sebelum ke Hong Kong saya sudah dapat di menit-menit terakhir itu dapat visa ke Korea Selatan. Tadinya mau sempat mampir dulu ke sini karena tiketnya murah. Kalau dari Hong Kong itu ke Korea Selatan cukup 1 juta, kan lumayan. Pulangnya nanti baru beli tiket kembali. Tapi qadarullah masyafa'al, saya harus balik dulu karena ada pelantikan Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah Allah takdirkan hari ini bertemu Ustadz Irfan, ketemu Mas Bekti, ketemu Mas Bisma yang sudah nganterin saya kemana-mana. Dan hari ini pun bisa bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Ingat nasihat saya, masa muda, ini ingat,
Masa muda adalah masa kuat yang diapit oleh dua masa kelemahan. Dan itu sesuai dengan Quran. Sekali lagi nasihat saya, masa muda kita itu adalah masa kuat yang diapit oleh dua masa kelemahan. Paham? Paham nggak? Betul nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Maka jadikan masa muda kita adalah masa yang produktif. Ini saksinya Mas Bisma. Kemarin habis khotib di Al-Falah, ada yang curhat. Ustaz, saya bingung, habis investasi gagal, duit saya biasa ngirim orang tua, sekarang orang tua lagi sakit, tiba-tiba dia nyesel. Waktu lagi banyak-banyaknya duit, wah nggak tahu apakah dia bersenang-senang dengan dunia, apakah dia bersenang dengan sesuatu yang melakukan kesia-siaan. Maka giliran orang tua minta, udah tinggalin gitu. Cari ridho, kalian pulang. Saya bilang, Mas pulang, minta ridho orang tua. Ya, ini penting. Hargai orang tua kita, ya. Sowan orang tua kita, telepon orang tua kita. Kalau ada kesempatan bisa pulang. Kemudian yang kedua, hargai istri kita, anak-anak yang kita cintai. Dan alhamdulillah kemarin itu 2 tahun yang lalu, saya nggak tahu juga, ini sekedar sharing aja sebelum ke materi. Saya umrohin ibu mertua, saya umrohin istri tercinta sama anak-anak. Dan saya nggak ngerti uangnya dari mana. Ya. Ustaz Irfan udah obrolannya udah gitu ya. Dan ternyata kalau sudah kita punya niat, makanya kemarin ngobrol sama Mas Wisma, sudah bismillah. Mungkin ini cara Allah ingin menenangkan hati kita. Dan bisa jadi kalau kita ruang-ruang kita qiyamul lail, ruang-ruang kita di sini, antum tuh sebenarnya beruntung. Sudah ada Masjid Ansan, apalagi kemarin di Al-Falah banyak banget mahasiswi. Waktu di Bakso banyak banget teman-teman mahasiswi. Saya tuh pengen kembali masa muda seperti kalian. Ya, pengen produktif, pengen cari pengalaman, pengen ya macam-macam, banyak pengennya. Ya. Makanya syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kemudian ingat orang tua dan jadikan seluruh komponen-komponen yang ada itu ya perlu menjadi sebuah spirit. Termasuk hari ini kita akan banyak belajar tentang siapa? Tentang kisahnya Nabi Yusuf. Ya. Saya mau nanya nih ke teman-teman. Kalau bicara tentang kisah Nabi Yusuf, yang teringat apa? Ganteng, apalagi? Ya. Bahkan kalau orang Indramayu itu acara memitu, nggak tahu kalau di Jawa. Mas Yusuf masih nggak? Kalau di Malang itu misalkan 7 bulanan itu kan. Bahkan sebelum 7 bulanan itu 4 bulanan itu dibacakan Quran surat Yusuf gitu ya. Ternyata hari ini mudah-mudahan dapat ya, walaupun saya singkat saja ini. Nanti habis ini kita ya ngobrol lebih lebih kalau dirunut tadaburnya dari ayat yang pertama sampai ayat yang 100 lebih itu runut ya. Saya hari ini ingin membahas ada 5 keistimewaan kisahnya Nabi Yusuf. Jadi diakomodir dari kisahnya Nabi Yusuf itu ada 5 yang mudah-mudahan ini menjadi pijakan kepada kita. Ya. Saya sedikit. Ketika Allah menamakan satu nama surat itu adalah sebuah punya pesan. Saya mau nanya, kenapa Al-Quran bicara tentang Al-Fil? Makanya pernah saya bahas Jumatan itu bicaranya apa? Gajah. Bingung. Kok gajah Ustaz temanya? Iya udah bilang Al-Fil. Kenapa Al-Baqarah? Kenapa Maryam? Kenapa Al-Kahfi? Kenapa Yusuf? Kenapa Ibrahim? Kenapa surat An-Nas? Kenapa surat Quraisy? Maka dari sisi nama saja, kalau sampean-sampean paham pesan-pesan Allah itu sudah sejatinya kita bisa dapat. Betul atau betul? Saya pengen bisa jawab. Kenapa Al-Baqarah? Dan kenapa surat puasa itu, ayat-ayat puasa itu turunnya di surat Al-Baqarah? Bicara tentang sapi. Apa pesannya?
Sapi itu yang selalu ditanya-tanyakan oleh Bani Ngeyel, ya kan? Bani Ngeyel, ya kan? Sapinya gimana? Sapinya begini, la faridun wala awanun. Sapinya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Artinya apa? Tema besarnya adalah ada banyak orang yang diberikan kasih kenikmatan, sedangkan banyak banget kenikmatan. Ngaku-ngaku anak usbah, nahnu usbah. Bahkan dalam surat Yusuf pun nahnu usbah. Kami itu golongan orang-orang kuat, tapi ya tetap kata mereka, tolong perlihatkan kami walau sekedar, baru dikepret sama Allah. Ya, fa akhadhatkumus sa'iqah. Kemudian Allah tampar mereka dengan hambaran kilat. Banyak nanya, kamu nanya. Tapi nggak mau taat. Ada nggak? Banyak nggak orang yang diberikan kenikmatan fasilitas mobil, kemudian fasilitas ini, fasilitas itu, tapi ternyata ya begitu. Kemudian kenapa al-fil? Ada gajah. Itu tentang apa? Saya mau nanya nih ke teman-teman karena sudah hafal. Gajah itu tumbangnya, terbunuhnya dengan apa? Dengan kerikil. Paham nggak? Kenapa dengan kerikil? Musuh Allahnya pakai gajah dan itu simbolik tentang sombong. Apalagi? Tentang gagah, tentang besar, pongah. Lu kan Abraha. Kalau kemarin saya ngomong tentang Ahok itu kan, bicara tentang ayat Al-Maidah 51 itu kan. Akhirnya Allah gulung kesombongan mereka. Allah tumbangkan kebesaran mereka dengan sesuatu yang sangat kecil. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah kirimkan mereka dengan hijarah, kerikil. Ini musuh Allahnya pakai gajah, maka konspirasi Allah pun sama, akan saya hinakan tuh Abraha dengan sesuatu yang sangat hina. Ya, banyak sekali sebenarnya dari sisi penamaan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian kemarin Jumatan bahas tentang Al-Imran, ya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran. Adam nabi, Nuh nabi, Ibrahim nabi. Kenapa Imran bukan nabi? Itulah kehebatannya. Apa yang membuat keistimewaan Imran? Bukan nabi tapi dijejerkan menjadi jejeran-jejeran para nabi. Itulah kehebatannya Imran. Maka diabadikan menjadi sebuah surat Al-Imran. Alnya nggak boleh nyambung, teman-teman. Ya, alnya nggak boleh nyambung. Itu artinya ahlun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua nabi, makanya disebut ali. Itu ahlun, alun, a'ilatun, keluarga. Itulah kehebatannya keluarga Imran. Nah, hari ini kenapa di dalam Al-Quran ada surat Yusuf? Ya, gambaran surat Yusuf itu ibarat huruf W. Paham nggak huruf W? Paham? Apa paham? Apa mas? Itulah. Apa huruf W? Atas bawah, atas bawah, atas. Apa spiritnya? Hidup itu akan selalu di atas, bisa jadi. Bahkan bisa jadi di bawah, bisa jadi. Bahkan bisa jadi dari bawah, itu ke atas lagi. Bahkan bisa jadi ke bawah lagi. Siapa yang menyangka Nabi Yusuf itu dijatuhkan ke sumur, tapi ternyata dari sumur telah mengantar Yusuf kemana? Ke istana. Dan siapa yang menyangka istana itu menurut kita enak, tapi ternyata istana bagi Yusuf telah mengantarkan dia kemana? Ke penjara. Dan siapa yang menyangka dari penjara menurut kita enggak baik, telah mengantarkan Yusuf kemana? Kemana? Kemana lagi? Menjadi bendahara negara. Nah, ini dari sini saja udah dapat nih pelajarannya. Jadi kalau kita lagi lunglai, lagi jatuh, lagi turun, jadi jangan ngerasa saya kayaknya banyak banget masalah gitu. Stres. Makanya mohon maaf, di tetangga saya itu stressingnya tinggi.
Sekarang itu banyak banget yang gantung diri, beban pinjol, beban judi online, beban segala macam, ngambil cara praktis jegrer. Maka kata kunci sukses dua, ingat nih, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat mengagumkan perkaranya orang yang beriman. Kalau lagi banyak fasilitas bersyukur. Idza massahul khairu syakar wa idza massahu syarru sabar. Kalau lagi di bawah harus banyak sabar. Tapi bisa jadi kita lagi posisi atas pun itu akan mendapatkan ujian. Nanti habis ini kita akan banyak cerita. Salah satunya ini termasuk nasihat teman-teman di Korea itu. Yusuf itu kan kena jebakan Batman. Jebakan apa? Jebakan cewek, jebakan wanita. Kalau kita, biasanya kita yang mau. Ini Yusuf nggak mau. Wa ghallaqatil abwab, diajak oleh Zulaiha. Wa ghallaqatil abwab, ditutup pintu-pintu istana. Bedanya pintu kita dengan pintu istana tuh, makanya di sini pintu-pintu. Ya kalau Ustadz Irfan itu kan pintunya hanya 1, 2, bukan istana dia. Karena pintunya hanya 1, 2. Kalau pintunya banyak berarti rumah kita itu istana, gitu kan. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Yusuf sini dong. Itu terjemahannya. Sudah gelegar itu. Coba gurih nih kalau bagi kita. Enak nih, udah diajakin gitu kan. Apa kata Yusuf? Langsung qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah. Jadi melihat sosok orang tuanya ini sebenarnya di ayat ini nih, di ayat 23 24, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi, ya, wa ghallaqatil abwab, dia hanya di kamar itu enggak ada siapa-siapa. Diajaklah diajaklah Yusuf bersama Zulaiha, yang nutup adalah cewek, wa ghallaqat, ini kembali kepada Zulaihanya. Wa qalat haytalak, Yusuf sini dong. Qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kaget. Nah, itu teman-teman bisa jadi kalau sering qiyamul lail, sering melakukan amal-amal saleh, itu bisa jadi Allah akan menjaga kita semua. Maka penting kalau lagi lunglai, kalau lagi galau, kalau lagi menepi, apalagi ini masa-masa muda. Saya di santri saja selevel penghafal Quran aja terkadang lagi naik, lagi semangat, kadang lagi turun. Itu menjaga ritme emosi yang masih muda tadi. Makanya tadi kenapa disebut masa muda adalah masa yang sangat produktif, diapit oleh 2 masa kelemahan, dan ini yang harus kita jaga. Masa kelemahan yang pertama adalah anak-anak, masa kelemahan yang kedua adalah kakek-kakek, nenek-nenek, dan itu nggak bakal kembali lagi. Makanya harus dijaga, kuat secara emosi, kuat secara ilmu, kuat secara finansial, kuat secara fisik, maka ini harus dijaga. Ingat ya nasihat saya pada kesempatan yang hari ini. Masa muda adalah masa kuat yang diapit oleh 2 masa kelemahan. Jangan kayak anak-anak lagi, jangan kayak kakek nenek lagi nanti nextnya. Maka kalau bahasa hari ini adalah menyala. Makanya syaiban, syab, muda. Syaiban itu tua. Saya menggambarkan masa muda seperti sampean itu seperti apa? Seperti misalkan ini kayu bakar, kemudian dibakar itu kan menyala. Yang tadinya hitam, ternyata setelah dibakar apa? Jadi abu. Abu itu adalah syaiban. Di saat menyala itu adalah masa muda kita. Maka manfaatkan betul untuk amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, saya nggak bakal lama ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6? Maksimal ya. Oke, saya singkat. 5 keistimewaan tadi. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf itu gambarannya kita kalau lagi sedih, kalau kita lagi lunglai, itu ibaratnya ingat bahwa Nabi Yusuf aja kayak gitu. Makanya ini yang pertama kelebihannya. Sebagai tasliyah lin Nabi, Nabi Muhammad itu pernah jatuh.
Ya. Jatuh dari mana? Ketika tahun itu ditinggal oleh kekasihnya yaitu Khadijah bintu Khuwailid, oleng tuh. Yang kedua, ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Talib. Apa yang membuat dia sedih? Merana itu. Makanya kalau lagi umroh, saya selalu bimbing jamaah umroh itu, kalau lagi ke Taif, nih bapak-bapak, ibu-ibu, Taif itu menjadi saksi hidup. Apa pelajarannya? Ini sebenarnya aib. Taif itu menjadi saksi hidup. Kenapa Rasul itu ditolak di kota Taif? Karena Rasul itu di saat lagi oleng, jatuh di tahun itu, Amul Huzn itu, larinya kemana? Ke Taif. Artinya apa? Acah, coba deh ke Taif. Kali aja ada yang bisa bantu saya. Yang biasanya di backup dananya oleh Khadijah, yang biasanya Khadijah itu menguatkan secara ruh, tiba-tiba sosok kasih sayangnya, sosok cintanya bahkan disampaikan oleh salah satu sabda Nabi, inni ruziktu hubbaha, saya benar-benar dikaruni cintaku bersama Khadijah. Jadi ceritanya kenapa Rasul itu demen banget ke Khadijah. Ini kalau teman-teman paham tentang sirah, Rasul itu enggak melakukan poligami itu sampai Khadijah itu meninggal. Biasanya saya diiyakan oleh ibu-ibu tuh, mamah muda. Tuh, Ustaz bener kan? Rasul aja enggak poligami selama saya masih hidup kan? Kan begitu alasannya. Nah, itu kan. Ya. Ketika Aisyah itu lagi bikin adonan, Aisyah bikin apa? Bikin adonan buat siapa? Buat teman-teman aku lah bang. Ntar dulu, ya. Tolong dong buatin buat Khadijah. Ntar dulu lah bang. Marah tuh Rasul. Ingat, ada 4 yang disebutkan oleh kebaikan Khadijah. Pertama, dia yang pertama kali beriman kepada ya Allah dan Rasulnya. Yang kedua, yang menguatkan dakwahnya. Yang ketiga, yang banyak melahirkan anak dari rahimnya yaitu Khadijah. Dan yang keempat, dia yang menguatkan segala-galanya. Makanya di rumah tangganya Khadijah itu tidak pernah muncul 2. Ingat nih juga. Apa? Payah dan goyah. Payah dan goyah ini sampai-sampai Allah menyampaikan salam kepada malaikat. Malaikat disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa di rumah tangganya Rasulullah bersama Khadijah tidak muncul 2 kata, goyah dan payah. Makanya ketika Rasul itu ditolak di kota Taif, akhirnya para sahabat membacakan kisah Nabi Yusuf. Kenapa? Iya ya, saya kok baru segini sudah lunglai. Oh iya ya, baru segini, kenapa sih saya mintanya kepada manusia? Kenapa sih saya berharapnya kepada yang lain? Kenapa enggak mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dari sini ya, teman-teman yang masih muda, ya, teman-teman yang saat ini masih menjadi keluarga muda, kalau lagi ada masalah mintanya kono. Ya, jangan lunglai, jangan pesimis. Masih banyak syukron. Masih banyak harapan-harapan yang sudah sangat luar biasa. Ada qiyamul lail, ada wiridan, ada tahlilan, ada yasinan. Itu yang menenangkan kita semua. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maka menjadi tasliyah. Itu yang pertama, sebagai hiburan Nabi. Ternyata dengan dibacakannya kisah Nabi Yusuf, ternyata Masya Allah. Dan ternyata pun Rasul-Rasul dan Nabi itu banyak yang digesek oleh ujian-ujian. Kita harus keep smile, ya. Harus keep semangat kita, keep komitmen kita. Ya, saya sama seperti sampean yang sudah berkeluarga. LDRan 19 bulan. Sekarang gantian, saya gantian ngeledekin Ustaz Irfan. Waktu saya itu kuliah S2 ninggalin istri, baru nikah berapa bulan saya. Ya, nikah sebulan saya tinggal. Ya. Habis itu LDRan 19 bulan. Akhirnya nulis tesis itu jadi semangat, ingat istri. Makanya anak pertama saya tuh enggak tanggung jawab bapaknya. Ya, sudah enggak ngasih nafkah. Yang kedua, enggak
ngasih lahir batin. Bahkan sebelum menikah saya tantangin ke ibu mertua, mohon maaf Bu, saya bilang nggak bisa ngasih nafkah, kemudian nggak bisa nemenin dia. Akhirnya istri yang berjibaku untuk menguatkan itu semua. Maka disitulah harus sabar. Sabar di sisi suami, sabar di sisi istri. Ini yang pengalaman. Mudah-mudahan itu menjadi sukses bareng-bareng menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kisahnya Nabi Yusuf itu sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Apa aja saudara? Ada banyak yang perlu kita petik. Ya, saya sengaja sampai jam 6, habis itu yang penasaran silahkan baca lebih detail lagi. Unik dan menarik. Jadi yang pertama sebagai apa? Tasliyatun Nabi, hiburan Nabi. Yang kedua sebagai apa? Sebagai kisah terbaik. Apa saja? Nanti kita lihat. Ya. Yang ketiga, kisahnya Nabi Yusuf itu beda dengan kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Apa? Kisahnya Nabi Yusuf itu enggak bakal didapati di surat dan di ayat-ayat yang lain, kecuali di dalam surat yang ke-12. Surat Yusuf, surat ke-12. Makanya satu surat yang mengungkap satu kisah kronologis dan itu komplit dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memudahkan kita bisa mengambil secara utuh. Kisah Nabi Ibrahim itu ada dalam surat Az-Zariyat, ya, tentang 3 tamu misterius, tentang celotehan ataupun doanya Nabi Ibrahim di saat dibawalah istri, kemudian melihat kota Mekah yang enggak punya apa-apa, berdoa, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Ternyata doanya Ibrahim, Mekah yang tadinya bebatuan itu menjadi sebuah keberkahan. Ya, hari ini nggak ada nggak ada mangga, nggak ada pisang, nggak ada makanan-makanan, nggak ada tuh pohon-pohon di sekitar Ka'bah. Tapi ternyata bukti doa keberkahan doa Nabi Ibrahim alaihissalam hari ini kalau sudah keluar dari Masjidil Haram, nanti besok Mas Wisma dan teman-teman yang akan berangkat umrah haji, keluar dari Ka'bah, bin Dawud sudah komplit. Ada buah mangga, jus mangga, segala macam buahnya. Itu bukti dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mumpung di sini teman-teman harus banyak doa untuk istri kita, untuk ayah bunda kita, untuk anak-anak kita. Dan insya Allah itu menjadi doa-doa yang terbaik yang dilantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Jadi kisahnya Nabi Yusuf itu bukan kayak puzzle, menclok sini, enggak. Tapi kisahnya Nabi Yusuf itu hanya di dalam surat yang ke-12, yaitu surat Yusuf. Yang keempat, ini adalah rahasia ilahi. Makanya kita kan diminta apa? Disuruh berhusnud. Makanya nih mohon maaf, saya tuh kalau ada masalah itu saya mikir 2 kali. Jangan-jangan Allah lagi nguji saya untuk mencari problem saya agar saya semakin mikir. Itulah kenapa Allah berikan apa? Otak, akal. Ya. Nabi Yusuf dalam hidupnya banyak sekali mata rantai ujian sehingga ia jadikan menjadi seorang nabi. Ya. Ini saya singkat saja. Ketika ini berawal dari mimpi, makanya dari kisahnya Nabi Yusuf itu ada 3 mimpi. Mimpi yang pertama, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pertama, Yusuf itu curhat, ayah. Makanya kalau dari sisi parenting, kalau anak kita sudah mulai curhat apalagi di usia SMP, usia SMA itu berarti nikmat. Makanya saya selalu berdialog dengan anak-anak saya. Saya sebelum ke Korsel itu, saya sengaja jadi supir pribadi. Ayah kemana? Kenapa? Saya cerita ke Ustaz Irfan. Tujuannya apa? Karena mereka itu lagi masa liburan.
Namanya masa liburan, masa enak-enak mereka. Kalau saya hari ini bisa ke Korsel, nanti bisa ke Hong Kong. Makanya di masa-masa liburan itu masa berdialog saya. Ayo nak, kemana kita? Ayo Bun kemana? Ayo Umi kemana? Itu Yusuf itu curhat. Ayah, semalam saya mimpi. Saya melihat 11 bintang, matahari, bulan di hadapan saya. Kira-kira ono opo ya? Itu kan kalau bahasa orang Malangnya ya Bang. Ada apa ya? Ayah yang cerdas, ya kayak kemarin tuh ada yang curhat, ya Allah, sudah tahu ibunya sakit. Saya bilang tinggalin, pulang. Ibu tuh minta untuk Anda tuh ke sana, tapi nggak punya duit. Gimana caranya? Nyari kek, minjem kek. Insya Allah minta ridho orang tua itu lebih utama. Saya bilang, ya. Akhirnya ayahnya Nabi Yusuf, apa jawabannya? Ini makanya kenapa? Ini perhatian nih. Kata-kata orang tua itu sakti sekali. Bahkan naluri analisanya itu tajam. Coba, apa perhatikan? Ini ayatnya nih. In qala Yusufu li abihi, ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, saya melihat 11 bintang. 11 bintang ini siapa? Saudaranya. Wasyams, matahari ini siapa? Ayahnya. Wal qamar ini siapa? Ibunya. Ra'aituhum, semuanya sujud di hadapanku. Tapi antara yang dicurhatin dengan nasihat bapaknya, apa nasihat bapaknya? Kak, kalau bahasa Dek, Yusuf, kalau kamu mimpi kayak gini, jangan cerita-cerita kemana-mana. Kan bingung Pak. La ta'sus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida. Jangan cerita kemana-mana ya Dek. Tahu nggak apa jawabannya? Antara mimpi, kan akhirnya kan Yusuf dipisahkan, ya kan? Berapa lama pemisahan antara Yusuf bersama bapaknya? Dalam beberapa riwayat itu dikatakan kurang lebih 85 tahun. Dan ternyata mimpinya Yusuf itu jadi benar. Setelah pertemuan 85 tahun, Yusuf yang dikonfirmasi itu banyak konspirasi. Kan mereka itu kan, ayo boleh enggak? Ini kan konspirasinya. Berawal dari apa? Berawal dari apa? Dari hasad. Betul enggak? Dari iri. Bahaya kalau kita itu iri. Makanya kalau ada problem jiwa, problem hati itu, ya kita belajar menghilangkan lah. Kecewa, dendam. Itu dihilangin tuh. Capek. Ya. Ini kan gara-garanya apa? Kok perasaan ayah kita, ini kan saudara-saudaranya bilang, ini kan di sini, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin in qala la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah. Perasaan kok Yusuf terus sih yang dimanjain? Perasaan kok ke Yusuf terus sih? Itu tuh, udah mulai tuh, ada hasad. Akhirnya nyeletuk, yuk kita bikin konspirasi. Wah, itu bersepakat tuh. Sampai-sampai apa? Ini bahaya nih. Ini enak belajar ngaji Quran tuh. Apa jawabannya? Di antara saudara-saudaranya bilang, udah habisi aja, uqtulu Yusuf. Di ayat yang ke-9. Uqtulu Yusuf. Kata yang lain, enggak usah dibunuh, kasihan. Diapain? Udah dibuang aja yuk. Dibuang. Awit rohu arda yakhlu lakum wajhu abikum. Udah buang aja kemana kek? Itu kan. Ke Korea kek atau kemana gitu kan. Tujuannya apa? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Makanya setan itu kalau sudah punya hasad akan selalu dikompak terus. Makanya nih mohon maaf, hari ini saya kalau lagi ada yang terapi itu, Ustaz gini minta diruqyah. Saya bilang bisa jadi Anda punya penyakit hati. Kadang kecewa, kadang dendam, kadang hasad. Itu dihilangin. Makanya saya enggak pernah langsung ceger ruqyah, itu enggak. Ternyata dia kecewa sama yang lain. Kadang dia dendam, dia itu capek di sini. Makanya disebut dengan bara. Makanya sekarang itu penyakitnya ain hasad. Itu ngeri. Jadi ceritanya itu tetangga saya sudah diruqyah rumahnya, sudah dibacain siang malam. Ternyata apa? Ada anak buahnya yang hasad.
Kok dia terus yang berhasil closing terus bisnisnya, kok saya enggak? Coba. Makanya kenapa kalau lagi melihat sesuatu yang indah, yang bagus, kita disunahkan untuk baca apa? Subhanallah atau Masya Allah, tabarakallah. Khawatir ini kita mengagumi sesuatu kemudian dipropaganda oleh setan, maka ingat, ain hasad itu bisa menjatuhkan dia dan mendahului takdir. Ya, ngeri ini. Makanya kita nih harus banyak belajar untuk menghilangkan dan membebaskan pikiran-pikiran yang dikuasai oleh setan ini. Makanya konspirasinya apa? Datanglah kepada bapaknya, ayah, boleh enggak arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab? Boleh enggak kami ini ajak Yusuf biar kita senang-senang, ayah? Nah, bapaknya ini ngebatin, ini pasti ada yang enggak beres. Maka ketika diajak sama saudara-saudaranya, kemudian itu ayahnya, ini pasti ada yang enggak beres. Pulang malam hari, ya, waja'uhum Isya'a yabkun. Ini di ayat yang keberapanya. Waja'u ala qamisin bidamin kadhib. Jadi pas Isya itu pulang, ayah, sambil nangis. Makanya disebut darah konspirasi, darah kebohongan. Ya mohon maaf kalau hari ini laut dipagarin, kasus ijazah UGM hari ini rame, ataupun yang lainnya. Ya itu kan di antara manusia. Itu nanti hukum Allah yang akan banyak bicara. Itu kan. Ayah, ini Yusuf kemana? Ayah mohon maaf, biasalah. Ayah mohon maaf, Yusuf habis dimakan serigala. Ini buktinya nih ya. Gitu. Maka berkonspirasi menghadirkan waja'u ala qamisin bidamin kadhib. Mereka mendatangkan dengan baju yang dilumuri oleh darah sebagai bukti bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Tapi ayahnya dengan kata-kata tadi, Pak, dengan kata-kata teman-teman tadi, jangan cerita kemana-mana. Itu tahu nggak? Bapaknya Ishak Yakub itu yakin kalau Yusuf itu masih hidup. Saya mau nanya, dari mana? Kalau tebak-tebakan. Dari mana? Ayo, kalau sampean udah jadi bapak itu punya analisa yang tajam itu dari mana? Dari mana? Dari bajunya. Ada lagi jawabannya? Nanti door prize-nya dari Mas Bekti. Hadiah umroh. Dari mana? Dari mimpinya. Tuh analisanya tajam orang tua itu. Ya. Makanya kalau orang tua terkadang jawabannya harus begini, sudah serahin, sami'na, manut. Saya manut nji Pak, saya siap ngikutin arahan Bapak. Udah manut aja. Ini kasus Nabi Yusuf. Itu analisanya tajam. Ternyata betul setelah 85 tahun nggak ketemu, apa yang terjadi? Saat itu sudah kecium Yusuf itu masih hidup. Baru setelah ketemu rangkulan, akhirnya apa? Mereka saudara-saudaranya itu bersujud di hadapan bapaknya dan bapaknya ditaruh di singgasana. Pertanyaan berikutnya, tebak-tebakan. Siap tebak-tebakannya? Siapa biang kerok di kisah Nabi Yusuf ini? Siapa biang keroknya? Siapa? Saudara-saudaranya atau yang lainnya? Biang keroknya siapa? Setan. Gara-gara. Dan ini diberikan di ayat yang ke-100. Ini. Dia ini setan yang telah menjauhkan aku dari saudara-saudaraku, kata Yusuf, yang telah menjauhkan aku dari keluargaku, yang telah menjauhkan aku dari ibuku, yang telah menjauhkan aku dari bapakku. Ini nih biang keroknya adalah setan. Makanya tadi hasad, dari hasad muncul udah bunuh aja, itu kan penyakit yang kedua. Penyakit yang ketiga udah buang aja. Penyakit yang ketiga, ntar aja kan masih ada pintu taubat.
Udah senang-senang aja dulu di Korea, gitu kan. Nanti kan ada pintu taubat. Udah main cewek aja di sini, kan istri di sana nggak lihat, gitu kan. Nanti ada pintu taubat. Nah itu, ya belajar dari kisah Nabi Yusuf ini teman-teman sekalian, ya itu banyak banget sebenarnya, ya yang perlu kita ambil ibrohnya, ya. Makanya dari sumur itu telah mengantarkan dia kemana? Ke istana. Yang awalnya akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, tiba-tiba ada rombongan dari istana raja, kemudian diangkat. Apa kata suaminya? Udah bawa aja kita ke istana. Ini juga yang kedua nasihat saya, dan itu yang saya pakai. Apa? Ketika ada sebuah proses jual beli, seakan-akan jual beli. Jadi Yusuf itu diperjualbelikan di pasar Mesir, ya, diperjualbelikan. Ada sebuah transaksi, dan ini ingat nasihat Yusuf kepada kita. Apa? Akan saya balas orang ini karena telah, ya, satu, menjadikan saya untuk semakin hidup. Makanya udah bawa aja Yusuf ke istana. Bahasanya kita lapin, kita bersihin, akhirnya kinclong, akhirnya glowing gitu kan. Pakai kosmetik Korea gitu kan. Jadi kinclong, glowing, situlah tumbuh penyakit yang kedua. Apa? Fitnah wanita. Itu, ya. Di istana itu banyak sekali tadi. Menurut kita itu enak. Ya bisa jadi di Senayan itu enak. Nah, kalau obrolan sama Ustaz Irfan tuh, udah kita syukuri apa yang sudah kita nikmati. Ya. Bisa jadi kayak orang tinggal di Pondok Indah, kayak parlemen, kayak anggota dewan. Bisa jadi pusingnya berkali-kali lipat dibandingkan kita, ya kan? Makanya kalau mudik orang kota enak banget, orang kampung, ya. Orang kampung bilang enak banget, itu banyak yang punya pajero, ya kan? Ya itulah paradigma masing-masing, ya. Akhirnya jebakan wanita ada dua, ya. Ini saya singkat saja, ya. Jebakan yang pertama apa? Tadi Yusuf dibawa ke dalam kamar, warawatatul lati, sampai ada yang nanya. Di sini untung belum saya tanya, Ustadz, Yusuf mau nggak sih Ustadz? Ada yang nanya kayak gitu. Ya mau lah, namanya cowok, itu kan, naluri, itu kan. Dari mana? Dari ayatnya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi yang duluan yang mau siapa? Cewek. Beda dengan kita. Kita duluan bisa jadi kan, gitu kan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, benar-benar hamma. Hamma itu punya syahwat, punya keinginan yang dibarengi dengan syahwat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya, baru Yusuf pun mau. Cuma langsung ingat, oh lama, saya berlindung kepada Allah, ya Allah, jaga betul. Jadi mau infonya di beberapa tafsir, dia melihat sosok ayah, langsung sadar. Itu akhirnya Yusuf itu kabur. Ya, Yusuf kabur. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlisin. Ya, maka di ayat sebelumnya ini juga menjadi nasihat. Kalau saya melakukan itu, apa? Innahu la yuflihudz zalimun. Sungguh tidak akan beruntung orang-orang yang melampaui batas. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, kita lagi duit banyak, gaji 25, akhirnya main togel, main judi online misalkan, atau main cewek. Efeknya apa? Jadi kita bicara pada efeknya dulu. Makanya nih teman-teman, maksiat dan dosa itu, kalau kita semakin banyak, maka di sini taat kita akan semakin turun. Kebalikannya, kebalikannya, ini maksiat, kalau maksiatnya tinggi, ini nih taatnya males, sholat males, puasa males gitu. Tapi kalau ininya tinggi, ininya turun. Apa buktinya? Kalau Ramadan, udah puasa, tarawih, tilawah, ngasih orang yang berpuasa, ini tinggi, ininya turun. Maka jangan sampai ininya naik. Kalau udah ininya naik, ini. Makanya mohon maaf, kalau teman-teman di Jabodetabek, itu kalau ada ibu-ibu yang curhat, waduh Ustaz, suami saya suka marah-marah mulu. Ibu sering ngecek enggak?
SMS-nya. Ya bisa jadi. Ketika di luar sebelum masuk ke rumah, tadi sayang-sayangan, buai-buayan dengan yang lain, dengan enak. Giliran masuk ke rumah, enak kok, gitu kan. Pakai kof lagi, enak kok, gitu kan. Akhirnya bawanya marah. Nah, itulah karena sudah dikasih yang enak-enak. Ya itulah setan, maksiat, dosanya. Giliran ke istri bawanya marah. Itulah ya berbagai macam halnya. Sudah jam 6 lewat 5 ya. Jadi dari sumur kemudian ke istana, kemudian yang keduanya apa? Dijebak. Jadi diundang wanita-wanita yang lain ya, diundang wanita-wanita yang lain ke istana, kemudian dijamu, kan yang namanya jamuan pasti ada pisau kan. Kata Zulaiha, Yusuf ente keluar. Apa yang terjadi? Ketika Yusuf keluar, ini ada di dalam Al-Quran ya, ayatnya, nanti silakan cari terjemahannya. Itu langsung enggak disadari. Ini kalau bahasa hari ini anak milenial itu ke artis-artis Korea itu, ini lebih daripada itu gitu. Sampai menggores-gores tangannya sampai berdarah-darah. Ini orang ada biasa kan buah pisau itu kan. Ini manusia atau bukan itu kan? Ini manusia atau bukan? Sama anak-anak hari ini kan kalau lagi ngelihat artisnya itu kan, apalagi suka-suka ya, hari ini kan udah itu kan udah kayak apa itu. Dan itu digambarkan dalam Quran. Ini manusia apa malaikat itu kan. Sampai segitunya. Itulah jebakan wanita. Dan di penjara pun itu, dari istana ke penjara, di penjara banyak hal. Makanya ada balas dendam kebaikan. Akan saya ini bukti jawabannya. Jadi rajanya kan mimpi 7 sapi gemuk ya dimakan dengan 7 sapi kurus. Enggak ada yang bisa mentakwilkan. Yang mentakwilkan itu adalah siapa? Yusuf. Apa pesannya? Termasuk sampean nih. 7 tahun punya produktivitas pangan, baru disusul disusul masa panceklik. Makanya sampean hari ini lagi banyak duit, ya kan? Nah, itu harus dijaga, jangan dihambur-hamburin. Karena kalau sudah pulang ke Indonesia, pening kan? Mau kerja apa, mau seperti apa, itu dijaga. Syukur-syukur ya, dikuatkan sehingga semuanya tadi aman terus, makmur terus dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, akhirnya Yusuf diangkat. Karena itu menjadi balas kebaikannya Yusuf. Ketika di sumur akan saya balas kebaikan Anda. Dan akhirnya bukti pembalasan kebaikannya itu adalah mentakwilkan mimpinya sang raja. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang bendahara negara. Itulah huruf W-nya. Dan yang terakhir, bahwa kisah Nabi Yusuf itu berinspirasi dan menginspirasi tentang kehidupan manusia sehari-hari. Ada kisah tentang hasad, ada kisah cinta, ada kisah krisis, ada kisah pemaaf, bukan pendendam. Jadi ketika musim paceklik, saudara-saudaranya minta dong. Kalau Yusuf tahu yang minta itu saudaranya, tapi saudaranya nggak tahu kalau yang di depannya itu adalah Yusufnya, karena sudah jadi pejabat. Gitu. Tapi Yusuf nggak pernah balas dendam. Ya udahlah, itu kan masa lalu. Makanya ini pun kita banyak belajar, nggak boleh dendam, capek ya. Dan itu akan menjadi. Makanya kalau kalau kena ain itu strateginya adalah apa? Bukan diruqyah, tapi mandinya pakai mandi air es. Betul nggak? Kenapa? Karena air es itu dingin. Jadi terapinya itu kalau kena hasad, atau bisa jadi ini saya minum. Kalau saya hasad kepada seseorang, itu bisa jadi minum bekasan air minum yang hasad kepada kita. Lu kan bingung siapa yang hasad kepada kita kan? Atau bekas wudunya dia. Nanti dilumuri. Karena itu lagi kena panas, ya, lagi kena gitu. Makanya harus diturunin. Begitu pula kalau pemain bola kan? Pemain kita timnas kalau lagi recovery berenam di air dingin kan untuk menurunkan tadi capek yang sangat tingkat tinggi. Barangkali itu mudah-mudahan singkat dan padat ini, dan ini nasihat orang yang dengki tidak akan tentram hatinya. Maka tenangkan jiwa kita dengan membebaskan jiwa-jiwa tadi ya.
Barangkali itu sekali lagi kesimpulannya, satu sebagai ahsanul qasas, baik-baik kisah, yang kedua sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad, dibacakan kisah Nabi Yusuf yang itu menjadi inspirasi. Yang ketiga satu kisah yang mengungkap satu surat di dalam kisah Nabi Yusuf. Yang keempat ini adalah rahasia ilahi. Jadi semelannya, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Jadi kita harus menjaga konsistensi kita di tengah kita yang masih lunglai, emosi kadang meletup-meletup, kadang lagi turun, kadang lagi alay-alay. Karena perempuan ini, mohon maaf, dua cewek itu apa? Minta dibelai dan lebay, lebay dan minta dibelai. Makanya pun itu pun harus dijaga konsesi kita semua, apalagi kita kalau sampai ada yang lebay dan baik, barangkali itu saja. Mudah-mudahan sesingkat-singkatnya, dan mohon doanya. Hari ini saya harus pulang. Ya, saya bilang, Masya Allah, ternyata Korea Selatan bikin kangen. Kata saya ke Mas Bisma, jangan dianterin kemana-mana, nanti nggak kesini lagi. Cukup bikin ketagihannya dan penasarannya. Mudah-mudahan nanti Ramadan bisa kembali ataupun di edisi yang lain. Dan saya perkenalkan, mudah-mudahan nanti kalau ada akun Facebook, saya punya pesantren. Dan setiap hari Sabtu, hari Ahad, kalau ada teman-teman yang ingin belajar ngaji private, itu nanti sama santri-santri kita, karena di Hong Kong itu private. Jadi teman-teman TKW Hong Kong itu ngaji, belajar tahsin. Jadi jangan sampai, apalagi ini imam-imam, bapak-bapak ya, yang sudah jadi bapak, ya, teman-teman itu akan menjadi imam-imam untuk keluarga kita. Bacanya yang harus benar. Jangan sampai, mohon maaf, kita ngomong maksudnya salon, tapi yang diucapkan galon, yang diucapkan balon. Maknanya berubah enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang benar? Bingung kan? Coba nih tes. Nomor 1 atau nomor 2 yang benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana yang benar? 2. Itu. Ha dengan ha itu berubah makna. Alhamdulillah pakai ha artinya segala puji. Kalau dibaca ha artinya apa? Kehancuran bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tapi kalau pakai hamzah, Tuhan yang berpenyakit. Ustadz, kan salahnya dikit. Enggak ada salah dikit. Justru kalau salah sedikit bisa nanti akan merubah ya kita aja ngomong kepada MC kalau hari pernikahan, kepada mempelai wanita, tapi MC-nya bilang kepada membelai wanita. Udah berubah, mempelai jadi membelai, kan repot jauh kan. Ayo nanti Ustadz akan bimbing. Saya sudah nge-save nomornya Mas Bisma, Ustadz Irfan. Nanti saya share kalau nanti ada yang pengen belajar secara intens, dan mudah-mudahan nanti program kita ke depan itu akan menghadirkan imam-imam yang bacaannya masih muda, usia 17, 20, 25, tapi bacaannya insya Allah sesuai dengan sanad dengan para masyayikh, para guru-guru mulia. Dan PR buat teman-teman, bahwa termasuk saya, adalah kita nggak boleh berhenti untuk belajar ngaji. Makanya penting nanti qiyamul lail, syukur-syukur ini teman-teman sudah harus menggeser Ustadz Irfan ini, biar saya yang harus jadi imam-imam untuk keluarga kita, masyarakat kita, di kampung kita, dan insya Allah bacaan kita akan semakin berubah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jasa. Ada yang nanya? Nggak usah ada yang nanya ya, cukup. Monggo kalau ada yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, ketika saya itu sudah merasakan berdamai dengan diri sendiri. Nah, ketika itu kita agar kita terhindar dari hasad, itu harus bagaimana, Ustaz? Atau ada tanda-tanda kita kena hasad atau kayak gimana, itu seperti apa, Ustaz?
Ini pertanyaan sangat luar biasa. Passwordnya passwordnya. Tadi nggak bisa dipakai. Yang pertama, kita itu memang tidak pernah terlepas hidup itu antara menembak dan ditembak, antara ngelihat orang lain itu kok dapat kenikmatan itu, kenikmatan ini, kenikmatan kok di saya enggak itu. Maka untuk membebaskan pikiran-pikiran itu adalah yang harus diperbanyak apa? Rasa nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau sudah ngelihat tinjauannya materi dan Allah gambarkan ini lihat nasihat dari Imam At-Tirmidzi. Allah menggambarkan dunia itu kalladzi ya'kul wala yashba. Ibarat orang yang makan tapi enggak pernah merasa kenyang. Itulah dunia. Ya. Makanya ya sudah, kita bicaranya ya udah itu rezekinya dia. Saya makanya terkadang kok Ustaz Piri enggak diajak? Loh kok antum yang pusing? Saya aja udah biarin aja, itu rezekinya dia kan udah. Itu cara berpikir kita untuk yang menenangkan diri kita. Ya sudah, rezeki sudah dibagi-bagi kok. Ya. Jangan sampai kita, aduh, saya kok dia udah beli Alphard kok saya belum, itu kan misal. Gitu kan. Tiba-tiba akhirnya saya akan habisin ya. Itu muncul tuh. Seperti tadi. Kok lebih dicintai sih Yusuf dibandingkan kita akan saya habis itu Yusuf dengan cara itu kan bahaya lagi. Adik kita tuh hari ini tuh teman sekantor, teman seini tuh kadang gini kan, gesekan, kadang ya mohon maaf, kadang jatuhin tapi tujuannya untuk naikin yang lain kan itu dunia kompetisi lah. Dan saya pun pernah merasakan, apalagi di dakwah saya difitnah begini, itu biasa, itu dinamika biasa. Tapi ingat nasihat saya, jangan kita yang memulai. Jangan kita yang memulai. Kalau yang kedua, jangan memprovokasi yang lain. Sudah, kita bebaskan itu. Ya. Jadi komitmen kita itulah pertama mengikhlaskan seluruhnya. Ya sudah, itulah rezekinya sudah macam-macam, sudah masing-masing. Yang keduanya, terkadang kacamata kita itu sukses itu ditinjau dari sisi apa yang didapat hari ini. Betul nggak? Masalah kesolehannya, masalah keikhlasannya, masalah. Jangan ini nggak pernah dilihat. Maka mohon maaf, ini ingat nasihat saya, sukses itu ada 3 dalam Al-Quran. Pertama, dikeluarkan dari api neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga apa? Bertemu sama pemilik surga. Itu sukses yang dimaksud. Jadi hari ini ada yang orang yang kelihatannya miskin, ya secara materi. Bisa jadi dia itu akan ikhlas dalam beribadah dan itu bisa jadi akan masuk surga lebih awalan. Bisa jadi yang hari ini punya segala tetek bengek, punya rumah sekian, punya pajero sekian, punya ini. Tapi kalau cara-caranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi akan menjadi banyak tanggung jawab dan pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat saya untuk membebaskan hasad tadi, ya, kita harus mengikhlaskan seluruhnya bahwa semuanya dari Allah, rezeki Allah yang ngatur itu kan. Kemudian yang ketiganya adalah kita tetap sabar dan jangan sampai jatuh kepada amalan-amalan yang Allah enggak ridhoi. Kan hari ini ketika orang sudah hasad, akan saya habisi dia, akan saya bunuh dia, akan saya santet dia, akan saya sihir dia. Itu kan akhirnya keluar. Dengan tujuan dia jatuh, saya naik, kan begitu. Dalam kategori kayak gini sudah, jangan ada pikiran-pikiran negatif untuk balas dendam, untuk mendoliminya, untuk itu capek. Ya, saya punya pengalaman, ibu saya tuh ada tim masak, itu saya kesel banget kata ibu. Saya bilang, akhirnya namanya orang tua terkadang kan ini kan kebawa dirasanya, dibawa pikirannya, Bu capek Bu, saya bilang udah dihilangin aja Bu. Ya namanya kadang dia agak introvert gitu kan, agak pendiam orangnya. Akhirnya saya ajak tuh healing ke tanah suci, baru tuh agak seger, agak ininya. Itu pun catatan berikutnya adalah kalau lagi
saklek itu ataupun lagi tersibuk dengan hal-hal negatif itu, minta nasihat. Di sini kan sudah ada Ustadz Irfan, kemudian minta guru-guru mulia sharing sehingga itu belenggu-belenggu pikiran-pikiran yang negatif itu mudah-mudahan bisa cair dan bisa punya ya pencerahan yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir Mas Bisma, nasihatnya untuk mendongkrak bagaimana hati kita, jiwa kita tenang adalah banyak-banyak beramal saleh, menjaga iman, menjaga tauhid, dan zikir. Ini penting. Zikir pagi, zikir tilawah, kemudian melakukan amal-amal soleh. Seperti kita yang harus kita bangun adalah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Itu akan menenangkan jiwa. Coba aja teman-teman yang kerjanya itu suka ngomongin orang, kerjanya itu suka pengen habisin orang, itu kelihatannya dan dirinya ya capek dengan dirinya. Makanya kita berupaya agar jangan sampai kita melakukan itu semua, ya seperti kasusnya Nabi Yusuf, udah bunuh aja, udah itu akhirnya kan kena dirinya, gitu ya. Dan itu menjadi improve untuk kita semua, dan semoga Allah bimbing kita untuk selalu istiqamah, amin. Ini penting ya, untuk selalu di jalan-jalan terbaik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu jawabannya Mas Bisma. Cukup setengah 7. Apa yang telah disampaikan dan luar biasa, banyak sekali nasihat yang sudah beliau sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik, bimbingan agar kita bisa semakin baik insyaallah. Mari sama-sama kita tutup acara kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mungkin bisa foto bersama.